Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, kenaikan upah minimum provinsi 6,5% sudah diputuskan. Pemerintah pun diminta harus intervensi pelaksanaan upah minimum agar perusahaan tidak semena-mena melakukan PHK dengan alasan beban keuangan akibat kenaikan UMP. Menjelang akhir tahun 2024, pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan upah minimum provinsi atau UMP sebesar 6,5%. Bahkan Presiden meminta penerapan kenaikan UMP 6,5% ini harus dilaksanakan mulai awal tahun 2025 mendatang. Pemerintah resmi ketuk palu upah minimum provinsi naik sebesar 6,5% di tahun 2025. Keputusan ini melalui kesepakatan bersama tripartit antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Semua setuju bahwa naiknya UMP 6,5% menjadi jalan tengah yang objektif. Menteri Ketenagakerjaan Yasril menegaskan keputusan kenaikan upah minimum tersebut bisa diterima semua pihak. Dan langkah ini merupakan keputusan terbaik yang diambil pemerintah. Hari ini kita sedang buat timeline-nya. Kita kejarkan sebenarnya sesudah ini kan gubernur menetapkan UMP, kemudian UMK dan termasuk upah minimum sektoral ya. Itu target kami sih di timeline-nya kemarin di internal ya kita sebelum 25 Desember. Menteri Ketenagakerjaan segera mengumumkan skema kenaikan upah minimum yang akan menjadi acuan kebijakan pemerintah daerah dalam menaikkan upah minimum. Presiden Prabowo Subianto dengan tegas meminta keputusan pemerintah menaikkan upah minimum 6,5% harus dijalankan semua daerah. Menurut Presiden, kesejahteraan buruh adalah hal yang sangat penting dan harus diprioritaskan saat ini. Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Upaya perbaikan kesejahteraan buruh melalui kesepakatan tripartit harus dijalankan. Sektor perindustrian paling produktif menyerap tenaga kerja terbanyak. Berjanji dan meminta dengan tegas dunia usaha dan industri harus mematuhi ketentuan kenaikan upah minimum sebesar 6,5% yang sudah ditetapkan. Pada prinsipnya industri pasti akan berupaya untuk memenuhi ketentuan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi industri biasanya juga akan melakukan adjustment dan tentunya dari sisi industri sendiri teman-teman para industri ini memang berharap juga kebijakan pemerintah bisa mendukung mereka tetap bisa meningkatkan daya saing. Tentu saja yang diharapkan dengan pemberlakuan upah minimum naik 6,5% ini menjadi jalan tengah bagi pelaku industri, stakeholder, juga bagi kelayakan hidup para pekerja. Jangan sampai kebijakan yang ditentukan pemerintah bisa mendorong perusahaan melakukan PHK besar-besaran dengan dalih beban keuangan akibat kenaikan upah minimum. Kenapa pemerintah sudah berpikir bahwa akan terjadi pemutusan hubungan kerja dengan kenaikan? Mestinya kan dijaga bagaimana hubungan kerja itu berlangsung terus, bukan membuat satgas satgas PHK. Okay. Artinya sudah menganggap bahwa dengan kenaikan ini akan terjadi banyak pemutusan hubungan kerja. Dan prediksinya berarti nggak bagus ya. Padahal kan kalau kita berpikir hubungan industrial, bagaimana pekerja itu bisa sejahtera, artinya dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan keluarganya, juga pengusaha tidak menjadi tutup. Solusi jalan tengah di tengah hempitan kebutuhan hidup. Pelaku usaha berharap dengan kenaikan upah minimum bisa mendongkrak daya beli masyarakat dan juga bisa meningkatkan produktivitas industri di tengah tekanan kenaikan pajak dan lain-lainnya. Berharap tidak ada aksi pemutusan hubungan kerja oleh pelaku usaha pasca keputusan pemerintah menaikkan upah minimum. Juga disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Bakri. Ketua Umum Kadin ini meminta pengusaha untuk menghindari PHK karyawan menyusul kenaikan UMP 6,5% pada 2025. Selain itu, Kadin juga meminta perusahaan mengambil berbagai langkah agar kenaikan UMP tidak berdampak pada peningkatan angka pengangguran.
apakah dampak keuangan jangka pendek? Pasti ada. Nah, ini yang kita lagi mau kaji. Salah satunya ini merupakan tema yang tentunya akan terbahas. Karena kami melihat sudah waktunya, satu, Kadin itu fokus kepada UMKM dan koperasi, sudah waktunya untuk membangun dari daerah. Menyikapi besarnya kans potensi PHK pasca penetapan kenaikan upah minimum 6,5%, pemerintah langsung membentuk Satuan Tugas atau Satgas PHK sebagai bentuk antisipasi dampak kenaikan upah minimum provinsi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan Satgas PHK nantinya akan mempelajari dampak kenaikan UMP terhadap fundamental industri di Indonesia. Pemerintah akan membuat Satgas terkait dengan PHK. Ya, sehingga yang kita lihat adalah fundamental industrinya. Jadi nanti kita akan pelajari di sana. Satgas PHK ini akan dipunggawai unsur kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kenaikan upah minimum. Secara berkala, Satgas PHK akan mengawasi perusahaan-perusahaan di seluruh daerah dalam menjalankan keputusan final kenaikan upah minimum. Pemerintah dengan Satgas PHK-nya diminta untuk tetap berkomitmen mendorong kesejahteraan buruh dan pekerja di Indonesia. Bagaimana pemerintah intervensi? Jadi Satgas PHK itu tidak sekedar hanya menemukan fakta, tapi apa solusinya untuk tadi menghindari terjadinya PHK. Di Undang-Undang 13, di Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan dengan sangat jelas, pekerja, pengusaha, pemerintah harus maksimal menghindari terjadinya PHK. Masyarakat berharap kenaikan UMP 2025 sejalan dengan tingkat produktivitas sektor industri serta menjadi daya ungkit peningkatan daya beli. Kedepan, semua pihak diminta untuk bersama-sama menjaga sektor industri tetap tumbuh agar pemutusan hubungan kerja tidak terjadi di tengah himpitan perekonomian. Tentunya pemerintah harus menyiapkan berbagai strategi intervensi kebijakan dalam negeri supaya tadi konsumsinya ini harus bisa didorong supaya solid di kisaran 5%. Multiplier efek kenaikan upah 6,5% cukup besar. Bagi pekerja dengan 6,5% bisa sedikit menambah penghasilan. Bagi pelaku usaha, UMP naik harus disertai dengan insentif. Dan bagi pemerintah, kenaikan UMP jangan sampai ada PHK. Saya Vina Munawar, sampai jumpa.